Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di channel ini. Sekedar mengingatkan. Jangan sungkan untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol jempol, tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Jangan sungkan untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol jempol, tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Ada sebuah kisah tentang seekor keledai yang berkata, "Wah, bagus ya rumputnya, biru indah sekali." Nah, seekor macan yang mendengar berkata, keledai, rumput itu warnanya hijau, bukan biru." Keledai menoleh, "Biru, menurut aku warnanya biru." Si macan menghela nafas, "Hijau, menurut saya hijau." Oke, keledai berkata, "Kalau kamu nggak percaya bahwa ini biru, kita bikin taruhan. Kalau aku yang benar bahwa rumput itu biru, kamu harus dihukum tidak boleh bicara selama 5 tahun." Oke, lah kalau aku yang benar, tanya si macan. "Oh, aku akan meninggalkan hutan ini." Oke, dan kemudian mereka menuju kepada singa sebagai raja hutan dan ditanya, "Raja, sebenarnya rumput itu warnanya hijau atau biru?" Dan setelah singa mendengarkan taruhannya, dia mengatakan, "Benar sih keledai, warna rumput adalah biru. Kau harus dihukum," kata singa kepada macan. "Tidak boleh bicara selama 5 tahun. Wah, si keledai bertepuk tangan. "Hore, aku benar. Rumput itu biru. Rumput itu biru." Kemudian dia meninggalkan singa dan macan. Macan bertanya kepada singa, "Raja, bukankah aku yang benar bahwa rumput itu hijau?" Singa berkata, "Iya, memang kamu yang benar. Hijau. Aku menghukum kamu bukan karena taruhan itu, tapi aku menghukum kamu karena kebodohanmu. Mau diajak taruhan oleh orang bodoh kayak si keledai. Kamu sudah tahu rumput itu hijau, kamu yakin itu hijau, lah kok diajak taruhan sama keledai mau. Itu hukumanmu, nggak boleh bicara 5 tahun. Daripada kamu bicara malah salah. Dan kamu sudah yakin dengan kebenaran, jangan mau diajak adu debat dengan orang-orang yang tersesat semacam itu, yang bodoh, yang memang tidak bisa diubah cara pikirnya. Percuma ngomong dengan orang-orang kayak gitu. Dia meyakini kebenarannya tanpa tahu bahwa dia itu salah besar. Dan banyak loh di luar hutan ini manusia-manusia yang meyakini kebenaran yang salah total. Jangan diikuti. Lain waktu, tapi maksiatnya jalan, main cewek, lain waktu, tapi maksiatnya jalan, main cewek jalan, sholat terus. Ya, apa mendingan ya udah agama agama, yang penting gue berbuat baik. Itu sering banget tuh gue dengerin orang. Ya. Gue mah yang penting berbuat baik aja gue bilang. Mana yang Tuhan lebih suka? Tidak ada yang Tuhan sukai dari dua jenis manusia ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bilang begini, nanti akan tiba zaman di mana ada orang bertuhan tapi dia tidak berperi kemanusiaan. Ada orang berperi kemanusiaan tapi tidak bertuhan. Ya, karena itu Islam sedari awal itu agama yang berketuhanan dan berperi kemanusiaan. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan horizontal dengan sesama manusia itu harus imbang. Menurut Habib, Tuhan tuh lebih suka orang yang
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita dengerin ya, kasih dua ikan lihat di TikTok ya. Jadi satu intinya menyampaikan bahwa banyak loh manusia ya, mungkin saya tebal lah. Jadi dia salah, dia keliru, tapi tidak sadar meyakini yang diyakininya itu tidak salah, tidak keliru. Kalau menghadapi kayak gini ya buat apa, intinya itu ya. Terus kalau yang kedua, pertanyaan tadi dari siapa tadi, ke Habib siapa itu, ada orang yang sholatnya tertib, dalam tanda petik tertib itu mungkin ya sesuai tepat waktu, nggak pernah ninggalin, tapi kelakuannya maksiatnya jalan nggak karuan. Sementara ada orang yang dia ibadahnya nggak karuan, tapi kelakuannya genah. Itu sama juga yang sering sekali buat apa cari pemimpin, yang mana pemimpin kafir, tapi bener sama pemimpin yang beriman tapi nggak bener, hampir seperti itu ya, mungkin hampir seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu intinya orang yang dia menempatkan semuanya itu orientasinya dunia. Nah, kalau orientasi dunia memang ya dalam artian gini, sebetulnya humanisme kemanusiaan itu sifatnya universal. Hanya yang beda ini kepedulian itu dia dilandasi atas apa. Kalau orang misalnya ya siapapun lah, bahkan pencuri pun kalau ditanya secara jujur ya, mencuri itu baik atau buruk, pasti jawabannya kalau jujur ya buruk. Itu pencuri, itu penjudi. Tapi karena mungkin penjudi, pemabuk, ditanya secara jujur, itu tetap buruk. Nah, yang jadi tolak ukur kan sebetulnya nilai-nilai kemanusiaan ini. Itu baik buruk ini, dia dilatar belakangi atas dasar apa? Kalau misal gini, pelestarian alam gitu ya, itu baik. Tapi mungkin orientasinya yang satu peduli dalam artian gini, kalau alam nggak dilestarikan, punah, hancur, hewan rusak, nanti kita manusia ini kena dampak. Nah, karena peduli, dia menjaga lingkungannya. Itu lebih konkret lagi sama inilah. Kalau misalnya kita naik motor, nah ada aturan jalur kiri merah berhenti. Nah, itu dia melakukan itu taat, katakanlah itu peduli. Ada yang kepeduliannya itu karena dari sadar betul ini untuk ketertiban manusia semuanya. Tapi ada hanya sebatas ini untuk ketertiban saya pribadi. Pemahamannya kan macam-macam. Jadi kalau ketertiban saya pribadi mungkin nanti kalau pas hujan terus jalanan sepi, sudah belum tentu taat karena kepentingan pribadi saya. Ini saya begini, ini sepi, saya tetap selamat. Nah, kepeduliannya beda. Orientasinya ada yang sama pedulinya kalau saya takut dihukum, boleh, semuanya intinya harus taat ya. Takut dihukum kalau nanti ketahuan polisi, nggak ketahuan polisi pun dia ada rasa takut, artinya dia mungkin bikin polisinya itu hebat, nggak ngelihat aku nggak ngelihat dia tapi dia bisa melihat aku misalnya kayak gitu ya. Nah, intinya kepedulian ya. Jadi nilai-nilai baik buruk yang sifatnya kepedulian sosial itu sifatnya universal. Orang ateis sama. Makanya saya tanya misalnya ke kalian yang mungkin sering ngutil atau mencuri atau berbohong waktu beli. Nah, itu kalau ditanya
itu baik apa buruk, curang itu buruk, itu universal nilai itu. Jadi dalam hal pelaksanaan, manusia ada yang peduli sehingga dia berusaha betul untuk tidak melakukan keburukan-keburukan yang universal itu. Ada yang cuek. Itu tata nilai. Nah, kalau lebih lanjut sebetulnya gini. Nah, terus Islam menempatkan bagaimana, agama ini menempatkan bagaimana. Jadi sebetulnya alangkah sayangnya kalau dia peduli itu orientasinya hanya duniawi. Enak banget kan? Nah, kalau itu ditambah keimanan yang benar, disandarkan pada Tuhan yang benar, itu dapat dunia dan akhirat. Dunianya dia dapat, kepedulian dunianya dapat, akhiratnya dapat, karena disandarkan atas bersyukurnya kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan dari Allah ke kita. Simpel banget kan? Jadi bukan dibenturkan. Kalau dibenturkan nanti, nah kalau ada orang yang dia salat enggak beragama, tapi kelakuannya baik, kemanusiaannya baik, tidak mencuri gini-gini, itu gimana kalau jawabannya ini? Itu gimana? Kalau jawabannya saya, wah sayang banget dia hanya dapat di dunia. Itu aja. Enggak sampai akhirat. Karena dia orientasinya hanya dunia. Sayang banget. Coba kalau keimanannya benar. Tentunya apapun ya, kalau ada pesan misalnya itu surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu sering orang orientasinya ke anak, bagaimana harus ke orang tua. Sebetulnya statement itu sebenarnya berarti ya ke ibu juga, ke anak juga iya. Ke ibu, hati-hati bu, anakmu itu aset. Telapak kakimu, kamu dikasih amanah, dikasih anak. Allah memberi amanah ke kamu, ibu punya anak. Jadi dalam memberi warna ke anak, jadi orientasinya dua, ke ibu juga, ke anak juga. Ya hanya bukan menuntut, tapi juga disikapi dengan dirinya. Kalau ini ya, misalnya saya kayak gini, ini agak ngeri juga saya. Kan ada ungkapan ya hadis ya, balighu anni walau ala, sampaikanlah dariku satu ayat, satu keterangan, satu pencerahan itu ya. Jadi masalah ini, nah ini buat pendengar ya. Boleh jadi saya meniatkan untuk itu, tapi boleh jadi ke Anda yang mendengarkan itu nggak tercerahkan dengan yang saya sampaikan. Berarti saya harus koreksi diri, kualitas saya. Nah, bisa juga dua sisi ya. Jadi kalau hanya satu sisi, sampaikan satu ayat, iya, tapi nanti satu ayat satu itu terus. Nah, buat orang lain bukan satu ayat ini, sudah berkali-kali kok. Nah, buat orang lain cari ya juga cari, tapi bukan terus mencemooh, cari yang ada ayat dari orang lain, perangan, kejelasan, pencerahan itu ya. Karena ayat itu kalau diartikan hanya satu ayat dalam pengertian ayat Quran gitu, wah ribet, semua orang kan bisa. Ayat itu kan bisa tanda-tanda yang memberi pencerahan, mungkin begitu ya. Itu ayat, makanya undang-undang ada ayat ya, memberi kejelasan, pencerahan. Jadi yang menyebabkan orang ada hikmah di situ. Ya, nanti ayat-ayat Allah, tanda-tanda kehidupan, itu ayat juga. Itu ada balighani, sampaikanlah dariku, dari Rasulullah, walau ayat, walaupun satu ayat. Dan ini yang dari itu tadi, yang satu, banyak orang yang meyakini itu benar,
ada itu salah. Menurut siapa tentunya? Menurut kita. Jadi kalau kita yakin itu salah, terus dia yakin itu benar, ya nggak ada titik temu. Intinya kan gitu kan, ada titik temu. Nah, terus apa ya? Terus dia apa? Artinya kalau debat ya harusnya ada, tapi kalau memang sudah semacam itu ya sudah, nggak bisa sampai gontok-gontokan. Sampai gontokan. Ternyata memang dia meyakini itu, kita aja yang harus jeli. Tapi kalau sudah dia yakin, pertentangan itu kan kalau dua orang berantem bertentangan itu kan intinya kan duanya, satunya A, satunya B, pemahamannya begitu ya. Yang A meyakini bahwa A itu semacam ini benar, yang B meyakini bahwa ini benar. Dua-duanya ketemu, ya dia berantem. Kalau sama-sama A, ya nggak ada selisih. Makanya kuncinya memanajemen, mengatur atau menyikapi perbedaan. Itu ya. Misalnya ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Orang baca Quran lewat terjemahan misalnya ya. Di situ kalau alladzina amanu terjemahnya orang-orang yang beriman. Alladzina kafaru terjemahannya biasanya orang-orang kafir. Yangnya nggak muncul itu. Tapi alladzina amanu orang-orang yang beriman. Pakai yang, pakai ber. Terjemahan ya. Alladzina kafaru orang-orang yang kafir. Nggak pakai yang berkafir. Kelihatan simpel, tapi ini jadi bisa sekat-sekat menyikapi terjemahan ini. Akhirnya kita juga menyikapinya beda. Inggris sedap bahas-bahas kayak gini, bukan ahli bahasa, tapi membaca terjemahan itu kadang-kadang kita jadi kalau nggak jeli mengkomunikasinya, nanti sadar nggak sadar kita jadi tersekat-sekat. Nah, kalau kita runut zaman Rasulullah, zaman para nabi itu, saya yakin bahwa agama itu dibawakan para nabi, para rasul itu justru mencairkan sekat-sekat yang ada. Kalau nanti terus saya ini beriman, kamu nggak beriman, kamu kafir, terjadi sekat-sekat ya. Tapi itu pasti terjadi ya, dimanapun ya, masyarakat apapun itu, kelompok, golongan, itu keniscayaan ya. Tapi bukan jadi kebanggaan yang berlebihan sehingga terjadi perpecahan. Kalau tadi terjemahan alladzina amanu orang-orang yang beriman. Jadi beriman itu orang-orangnya ya, penekanannya orang-orang yang kan gitu. Kalau alladzina kafaru orang-orang yang berkafir, kafaru. Kalau misalnya mengikuti yang orang-orang kafir, orang-orang yang kafir, maksudnya alladzina amanu orang-orang yang mukmin. Namanya mengikuti yang kafaru diartikan orang alladzina kafaru orang-orang yang kafir, orang-orang kafir gitu ya. Nggak pakai yang orang-orang kafir dan orang-orang kafir. Biasanya terjemahan gitu kan, alladzina kafaru kan orang-orang yang berkafaru, orang-orang yang berkafir. Yangnya hilang, langsung orang-orang kafir. Sementara kalau alladzina amanu orang-orang yang beriman. Yang benar seperti apa? Yang ahli bahasa ini. Karena kalau suruh kasih pendapat, saya berpendapat pribadi ya, jangan telan mentah-mentah kan, gitu. Alladzina itu orang-orang yang, terus amanu
amanu itu kata kerja, itu pendapat pribadi ya. Di amanu kata kerja, aminu kata perintah. Jadi ada alladzina kafaru, orang-orang yang berkafaru, karena kafir itu orangnya. Karena kalau di situ alladzina kafaru, di situ ada alladzina itu orang-orang yang kafaru itu kata kerja. Jadi di situ kalau ada alladzina terus ada kata berikutnya itu bisa bergeser karena kata kerja itu bisa berubah seiring waktu. Makanya di situ orang-orang yang berperilaku berkafaru, senantiasa melakukan kekafiran. Nah, stempelnya disebut kafir. Kalau alladzina amanu, orang-orang yang senantiasa berperilaku iman, mengimani, disebut mukmin. Tapi kalau masih ungkapannya alladzina amanu, alladzina kafaru, berarti penekanannya tentang bagaimana orang-orang menyikapi ya, terhadap keimanannya maupun menyikapi gimana berperilaku kekafirannya. Jadi kalau dulu di debat misalnya ada khatamallahu ala qulubihim gitu ya, itu Allah telah menutup kunci mati hati-hati mereka. Hati dalam hati, bukan hati medis ya, hati mereka. Hati kalau bahasa Inggris bukan berarti hipar ya, tapi heart. Allah menutup khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka. Allah menutup. Itu kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Pada ayat sebelumnya kan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa melakukan kekafiran. Artinya memupuk dirinya sendiri, itu memupuk kekafiran, dipupuk berperilaku. Nah, kata kerja kan orang-orang yang berperilaku kekafiran, alladzina kafaru sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu kasih penyadaran, pengingat, diingatkan atau tidak, itu enggak ngaruh. Nah, terus saat berikutnya khatamallahu ala qulubihim. Jadi kalau orang itu, ya kali saya kasih ilustrasi semacam inilah. Ini karena perilaku manusia selalu kafir, berperilaku berkafir kan, berperilaku senantiasa mengkafiri ya, tutup wes. Nah, udah. Jadi bukan tersalah. Nah, terus nanti bertanya lagi, lu kenapa? Kok Tuhan gitu? Berarti Tuhan menginginkan kesesatan, perilakunya begitu. Tuhan itu maha memberi petunjuk, maha membimbing. Nah, kalau di debat belakang itu kan sering hal-hal kayak gini kan dimasalahkan gitu ya, masalahkan. Nanti umat Islam juga sama. Nah, sementara ayat lain misalnya ada ma watta'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Allah itu meninggalkanmu dan membencimu. Tidaklah Tuhan itu meninggalkanmu dan membencimu. Jadi nggak ada Tuhan kenapa engkau meninggalkanku, nggak ada itu. Kalau di Islam justru ada ma watta'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhan itu meninggalkanmu dan membencimu. Kita aja, kalau kita nggak sholat itu berarti yang meninggalkan apa, Tuhan meninggalkan kita meninggalkan Tuhan. Kita pas waktunya harus puasa, kita nggak puasa, kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan nggak meninggalkan kita. Nggak beda pemahaman kayak gitu. Jadi kalau hatinya terkunci, kebenarannya nggak
bisa membedakan baik buruk benar salah terkunci itu. Nah, itu bukan karena Tuhan. Tuhan mengabulkan itu karena maunya manusia. Udah dijelasin kali-kali, ya sama saja. Mungkin yang tidak seiman dengan saya juga menyadarkan, mudah-mudahan Anda tercerahkan. Ya, tidak ada Tuhan, kenapa Engkau meninggalkanku? Nggak ada. Ini bukan tersinggung dan tidak tersinggung ya. Ini di Islam begitu nggak ada. Kalau Anda memahami semacam itu di tempatmu ada dengan pemahaman-pemahaman, nah, coba jeli. Tuhan tidak mungkin meninggalkan makhluknya, semuanya ada ukuran-ukurannya, ada jatahnya. Ada jatahnya hidup, jatahnya mati, cuma ada jatahnya. Suatu saat jatah hidup kita selesai. Kalau jatah rezeki itu bukan rahasia itu rahasia Tuhan, bukan manusia. Sering manusia kan gagas tentang itu. Nah, termasuk yang tadi pemahaman itu beragam. Mungkin ini dulu sekedar apa yang saya sampaikan, walaupun satu ayat. Mudah-mudahan buat saya ini saya sampaikan satu ayat, dan buat apa yang ada di channel ini juga menjadikan ayat ya, pencerahan ya. Kalau tidak ya mohon maaf, mungkin keilmuan saya yang masih untul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar Menengat Kan. Jungan Sunkan Untuk Tikon. Tikon Tombol subscribe. Tikon Tombol Jempol. Tikon Tombol Lantengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Jungan Sunkan Untuk Tikon. Tikon Tombol subscribe. Tikon Tombol Jempol. Tikon Tombol Lantengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay?